Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dengan pelajaran kimia di kelas 11. Nah, untuk mengawali semester pertama ini kita akan membahas mengenai senyawa hidrokarbon. Nah, sebelum kita membahas apa itu senyawa hidrokarbon, dulu di kelas 10 kita sudah banyak sekali belajar tentang apa itu senyawa, apa itu unsur, kemudian nomor atom, kemudian ada konfigurasi elektron. Nah, kemudian sistem periodik, ada periode, ada golongan. Nah, ini nanti akan sedikit kita butuhkan untuk memahami senyawa hidrokarbon. Nah, apa itu hidrokarbon? Dari katanya atau dari istilahnya ada hidro dan karbon. Hidro itu berarti dia unsur hidrogen. Kemudian C itu adalah unsur karbon. Berarti senyawa hidrokarbon itu di dalamnya dia memiliki hidrogen dan juga ada memiliki atom karbon. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita sering sekali atau banyak sekali sebenarnya dijumpai beberapa jenis senyawa yang mengandung karbon dan juga mengandung hidrogen. Contohnya adalah kandungan yang terdapat di dalam tumbuhan dan juga hewan, yaitu vitamin, kemudian lemak, ada protein. Di dalam kandungan-kandungan bahan makanan itu terdapat atom karbon dan juga atom hidrogen yang membentuk sebuah senyawa. Ada juga batu bara, kemudian gas alam dan minyak bumi. Nah, apabila batu bara, kemudian gas alam dan minyak bumi ini dia mengalami proses pembakaran, contohnya bensin kita pakai itu akan menghasilkan senyawa karbon. Nah, kemudian bagaimana sih atau apa sih sebenarnya ciri khas dari atom karbon? Atom karbon itu dia sangat istimewa dibandingkan dengan unsur-unsur yang lain. Kenapa dia dikatakan istimewa? Karena dia merupakan unsur yang sangat stabil. Dia sangat stabil dalam mengikat berbagai jenis unsur yang lain. Nah, kalau kita lihat dulu di materi kelas 10 kita sudah pernah membahas mengenai konfigurasi elektron. Nah, karbon ini memiliki nomor atom 6. Apabila dia itu dikonfigurasikan, dia menjadi 2 dan 4. Nah, elektron valensi yang 4 inilah yang akan menjadi tangan. Jadi C itu dia punya 4 tangan. 1, 2, 3, 4. Masing-masing tangan itu dia akan berikatan dengan unsur yang lain. Nah, oleh karena itu, karena dia memiliki susunan 4 tangan ini, dia dikatakan sebagai unsur yang paling stabil. Nah, kalau kita lihat di gambar A, di gambar B, dan di gambar C, ini adalah contoh dari karbon yang dia sudah berikatan dalam sebuah senyawa. Di gambar A ini kita bisa melihat bahwa dia dikatakan sebagai ikatan yang tunggal. Artinya tunggal itu adalah 1. Berarti dia tangannya mengikat masing-masing 1. 1 di sini 1, di sini 1, ini 1, kemudian 1, 1. Semuanya adalah 1. Makanya dia disebut sebagai ikatan tunggal. Beda dengan di bagian B dan juga di bagian C. Nah, tanda panah ini coba kita lihat semuanya. Nah, tanda panah inilah yang membedakan dengan ikatan yang A. Kalau di B ini ada C yang dia memakai 2 tangannya. Jadi istilahnya dia double, makanya disebut sebagai ikatan rangkap 2. Sedangkan gambar yang C itu berbeda juga dengan gambar yang B. Kalau yang B itu dia menggunakan 2 tangan. Tapi kalau gambar yang C itu adalah 3 tangan yang terpakai. Makanya kalau misalkan ada tangan 3 yang terpakai disebut sebagai ikatan rangkap 3.
Sampai di sini bisa kita lihat lagi nanti perbedaannya ya untuk gambar A, B, dan C. Nah, berkaitan dengan ikatan tunggal, ikatan rangkap 2 dan rangkap 3, kita akan mengenal istilah. Jadi dalam senyawa hidrokarbon itu ada yang disebut sebagai alkana. Ada alkena dan alkuna. Beda. Di sini A, ini E, dan ini U. Apa sih bedanya antara alkana, kena, dan kuna? Itu adalah dari ikatannya. Kalau dia ikatannya itu tunggal, itu dia disebut sebagai alkana. Tetapi kalau ikatannya rangkap 2, itu dia disebut sebagai alkena. Kemudian kalau ikatannya rangkap 3, itu disebut sebagai alkuna. Apa hubungannya atau kaitannya dengan gambar sebelumnya? Nah, bedanya kita sudah tahu bahwa yang A ini adalah tunggal, B rangkap 2, dan C rangkap 3. Berarti mana yang alkana, mana yang alkena, mana yang alkuna? Nah, yang alkana itu berarti dia adalah tunggal, ikatannya adalah dia tunggal. Jadi masing-masing berikatan dengan satu tangan. Nah, untuk gambar yang A ini berarti kita sebut sebagai alkana karena ikatannya cuma satu atau tunggal. Kalau yang B bagaimana? Kalau yang B karena dia ikatannya ada rangkap 2, ini bisa dikategorikan atau dikelompokkan ke dalam alkena. Begitu juga dengan yang C, itu karena dia ikatannya ada rangkap 3, berarti kita sebut sebagai alkana. Maksud saya alkuna. Nah, berarti apa? Kita ulangi lagi, berarti yang A itu adalah ikatan tunggal disebut sebagai alkana, kemudian yang B itu ikatan rangkap 2 disebut sebagai alkena, kemudian ikatan rangkap 3 itu disebut sebagai alkuna. Lanjut ke slide berikutnya. Ya. Nah, di sini kita mulai menggunakan rumus. Jadi alkana itu punya rumus yang bisa kita tuliskan sebagai CN H2N plus 2, di mana N ini nanti akan kita isi dengan angka 1 sampai 10. Nah, coba misalkan kita ambil contoh yang N-nya sama dengan 1. Nah, kita masukkan angka di sini 1, di sini 1. Kita kalikan atau kita jumlahkan. Berarti ketemulah C H4. Kenapa kok satunya dihilangkan? Sebenarnya 1 ini boleh ditulis dan boleh tidak. Tapi kebanyakan di buku-buku itu menggunakan C1 itu tanpa menulis 1 di sini lagi. Jadi cukup C saja yang ditulis. Kemudian 2N plus 2. N-nya berapa tadi? 1. 2 kali 1, 2. 2 tambah 2, 4. Ketemu hasilnya CH4. Contoh lagi misalkan 3. N-nya sama dengan 3. Di N di samping C kita isi 3. Kemudian H2N plus 2. Nah, N di sini kita ganti 3. Ditambah 2. Nah, kita jumlahkan. C-nya tetap 3 karena N-nya sama dengan 3. Kemudian hidrogennya kita kalikan. 2 kali 3 sama dengan 6. 6 tambah 2 sama dengan 8. Ketemulah C3H8. Kita ambil contoh lagi. Contoh misalkan N sama dengan 9. Nah, CN. N sampingnya C kita isi angka 9. Kemudian H2N plus 2. N-nya kita ganti 9. Berarti 2 kali 9 ditambah 2 berapa? 2 kali 9, 18, 18 tambah 2, 20. Berarti C9H20. Nah, kalau sudah bisa menghitung ini, sebenarnya pola ini tidak perlu kalian repot-repot menghitung. Cukup kalian amati saja selisih antara hidrogennya. C di sini 1, kemudian hanya 4. CH4, lihat yang N-nya 2 atau C2. Berarti hidrogennya itu selisihnya 2. Antara yang 1 dan 2. Berarti 4, 6. Bawahnya tinggal ganti angka di sini 3.
sini tambah 2 lagi 8, di sini 4, ini tambah 2 lagi 10. Jadi selisihnya ke sini itu adalah 2 2 2 2 2 2. Kalau kalian mau menghitung pakai ini silahkan, tapi kalau misalkan mau mengamati pola yang ini justru lebih mudah lagi. Jadi nggak perlu repot-repot untuk menghitung. Tinggal lihat buntut yang H yang paling belakang ini loh. Selisihnya adalah masing-masing naik 2. 4, 6, 8, 10 sampai ke 22. C-nya gimana? C-nya sama. Tinggal kamu isi angka 1 sampai 10. Untuk angka 1 tidak perlu ditulis. Kemudian 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 10. Nah, ini untuk menuliskan deretnya atau menuliskan pakai rumusnya. Nah, terus apalagi yang perlu kita bahas? Nah, ini ada namanya. Nah, setelah slide ini nanti kita akan belajar memberi nama pada senyawa alkana. Nah, di kelas 11 ini kita belajar sampai C10. Sebenarnya ada banyak sampai C22, cuma saya berikan sampai C10 saja. Nah, gimana cara menghafalkannya? Sebenarnya sangat mudah. Coba kalian lihat bagian yang warna orange dan putih ini. Nah, cara menghafalkannya kamu cukup mengetahui nama dari 1 sampai 10, kemudian ditambah dengan na. Contoh kita hafal, 1 itu adalah meta, 2 itu eta, 3 itu propa, 4 buta, 5 penta, 6 heksa, 7 hepta, 8 okta, 9 nona, 10 deka. Terus tinggal ditambah dengan na. Metana, etana, propana, butana, pentana, heksana, heptana, oktana, nonana, dan dekana. Misalkan ada soal ini, misalkan kita tutup. Nah, misalkan ini kita tutup. Nah, kamu disuruh memberi nama. Bagaimana caranya memberi namanya? Cukup kita lihat jumlah C-nya. Ya, kalau C-nya itu 1 pasti dia meta. Kalau C-nya 2 itu eta. C-nya 4 buta. Tinggal nambah belakangnya itu dengan na.